Assalamualaikum Bu, permisi. Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Ibu, Nah, silakan duduk. Eh, Boleh perkenalan diri dulu? Ibu terima kasih. Perkenalkan saya Nurul Alia dari kelas 11 IPA. Nurul Alia dari kelas 11 IPA IPA. 1. Oke, baik. Oh iya, bagaimana kabarnya nak Alia? Alhamdulillah hari ini baik. Baik hari ini. Tadi dari mana nak? Tadi dari kelas Bu. Dari kelas. Tadi belajar apa? Tadi belajar kimia Bu. Kimia. Bagaimana pelajaran kimianya hari ini? Menyenangkan Bu karena gurunya juga memakai media baru itu Bu, jadi senang. Jadi berbeda ya dari gaya belajar sebelumnya. Iya Bu, betul. Oke. Nah, Alia dari kelas 11 MIPA ke ruangan ibu. Kayaknya Nak Alia baru ya ke ruangan ibu. Iya Bu, ini baru pertama kali. Oh, berarti memang ada maksud dan tujuan. Iya Bu, betul. Oke. Boleh tahu maksud dan tujuan Nak Alia datang ke sini ada apa? Sebenarnya Bu, saya ini kayak ada masalah atau kayak negatif thinking saya sepertinya berlebihan, karena sebenarnya di sini saya ada rasa jengkel Bu, seperti itu. Rasa jengkel. Berarti Nak Alia ini mau bercerita, betul? Betul Bu. Oke. Sebelumnya, apakah Nak Alia sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah gitu. Belum pernah. Oh, ini baru pertama kali. Iya betul. Oke. Jadi Nak Alia di sekolah ini itu bukan cuma ibu yang guru BK-nya, ada beberapa guru BK. Apakah Nak Alia sudah mengetahui ada berapa guru BK di sekolah ini? Ada 3 Bu. Iya, betul, ada 3. Nak Alia tahu siapa saja dari 3 guru BK tersebut? Ada Ibu, ada Pak Ramli sama Bu Masna. Oh iya betul. Jadi kebetulan Pak Ramli itu menangani kelas 10, Ibu di kelas 11 dan Ibu Masna di kelas 12. Oke. Baik-baik. Nah, Nak Alia, agar proses konseling kita lancar ke depannya, mungkin kita bisa menyepakati dulu terkait jadwal dan waktu pelaksanaan konseling. Nah, mungkin untuk hari ini bagaimana Nak Alia? Apakah kita laksanakan selama 30 menit ke depan sampai 40 menit ke depan atau bagaimana? Bisa Bu, mungkin bisa disesuaikan dengan jadwal jam istirahat Bu, karena setelah ini ada kelas. Oh iya, oke. Jadi kedepannya mungkin di jam istirahat ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih. Nah, jadi Ibu perlu memberitahukan kepada Nak Alia sebelum kita mulai proses konselingnya bahwa kedepannya nanti selama proses konseling berlangsung, tadi kan Nak Alia sampaikan mau cerita. Nak Alia tidak usah sungkan, tidak usah takut karena di BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi insya Allah apa yang Nak Alia sampaikan itu tidak akan keluar daripada ruangan ini. Jadi betul-betul cuman kita yang mengetahuinya. Oke? Sebelumnya apakah posisi duduk Nak Alia sudah nyaman seperti itu? Sudah Bu. Sudah nyaman? Ya. Oke, baik. Mungkin Nak Alia bisa mulai menceritakan apa sih yang membuat Nak Alia ini berpikiran negatif akhir-akhir ini? Sebenarnya Bu, saya ini merasa merasa dibeda-bedakan Bu di antara saudara saya. Kan saya 3 bersaudara. Iya. Dan saya anak tengah. Bukan. Kakak saya ini selalu kayak dibebaskan oleh orang tua saya, entah dia pergi malam nih untuk kerja kumpul bareng teman itu ataupun kerja kelompok atau lain sebagainya. Nah, ketika saya yang begitu Bu, orang tua tuh marah dan melarang. Jadi itu menurut saya, kenapa saya sendiri, cuma saya yang dilarang seperti itu Bu, dan itu membuat saya jengkel karena saya juga ingin bebas seperti kakak saya. Baik. Jadi Nak Alia ini akhir-akhir ini merasa jengkel ya, sehingga pemikiran negatif itu muncul. Kenapa sih cuma saya yang dibeda-bedakan, sementara saudara saya yang lainnya itu bisa? Oke.
Nah, kira-kira menurut Naalia sendiri, apa sih yang membuat orang tua dan kakak Naalia melarang Naalia untuk keluar rumah juga seperti yang kakak Naalia lakukan? Kalau dari hal tersebut Bu, mungkin, tapi ini saya tidak tahu. Iya. Karena mungkin karena saya anak perempuan satu-satunya Bu, dan juga kakak saya itu laki-laki. Jadi mungkin karena itu yang melarang, dan orang tua saya melarang saya karena berbeda laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan tuh pasti harus kayak selalu di rumah, tidak boleh sembarangan ke sana kemari seperti itu Bu. Jadi Naalia ini berpikiran bahwa Naalia dibeda-bedakan, itu Naalia dilarang karena menurut Naalia mungkin pemikiran orang tuanya Naalia itu sendiri perempuan, jadi mungkin perempuan itu agak rawan ya kalau selalu keluar. Oke, baik. Nah, apa yang Naalia rasakan ketika hal itu terjadi lagi? Tentu saja perasaan marah Bu, perasaan marah, perasaan jengkel, dan juga tertekan, bilang kan saya juga ingin seperti itu. Iya. Sudah berapa lama Naalia merasakan hal tersebut? Selama sebenarnya Bu tiap hari, karena kan apalagi kalau ada tugas nih. Iya. Nah, tugas ini kan saya tipe orang yang tidak bisa kerja sendiri. Harus keluar sama teman Ya harus kayak dari sharing dengan teman. Jadi itu membuat saya susah Bu, karena orang tua juga melarang untuk keluar. Baik. Jadi Naalia ini merasa tertekan mungkin ya, karena Naalia ini itu butuh juga kebebasan untuk, apalagi dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik. Apalagi tadi Naalia sampaikan bahwa Naalia ini tipikal orang yang harus kerja tugas itu butuh teman sharing agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Iya Bu, betul. Nah, Naalia, jadi ibu itu ada teknik. Mungkin ini bisa membantu Naalia dalam menyelesaikan masalahnya Naalia. Jadi nama teknik itu teknik reframing. Teknik reframing itu bertujuan agar kita itu bisa mampu berpikir lebih terbuka. Maksudnya kita bisa melihat dari sisi positif juga dari apa yang kita alami. Nah, coba Naalia pikirkan, kira-kira apa sih yang dapat Naalia dapatkan, maksudnya dari sisi positifnya ketika Naalia itu dilarang keluar rumah. Mungkin Naalia bisa pikirkan, oh mungkin ibu saya melarang karena hal ini, ayah saya melarang karena hal ini. Mungkin Naalia bisa pikirkan terlebih dahulu, kira-kira sisi positifnya apa ya saya dilarang tiap hari keluar rumah. Mungkin Naalia sudah ada yang dipikirkan? Kalau dari saya Bu, yang terbesit itu tentang pergaulan Bu. Nah, mungkin dari hal tersebut saya lebih menjaga pergaulannya, tidak ke pergaulan yang secara bebas ataupun yang terjerumus lah Bu, ke pergaulan-pergaulan yang tidak positif seperti itu. Nah, Alia sekarang umurnya berapa ya? Kalau ibu boleh tahu. Mau nginjak 17 Bu, tapi sekarang masih 16. Umurnya 17. Iya sih, ini pergaulan sekarang itu kan terlalu bebas ya, apalagi untuk seumuran Alia, apalagi tadi katanya perempuan sendiri ya. Itu mungkin bisa dilihat dari situnya, mungkin orang tuanya melarang karena Alia ini betul-betul mahkota di keluarga yang harus betul-betul dijaga, karena kan untuk menghindari pergaulan-pergaulan bebas pada sana yang tidak diinginkan. Jika kita mengilas kembali ya, Alia ini tadi dilarang keluar karena tadi Alia sampaikan bahwa Alia itu dilarang keluar sama orang tuanya, mungkin karena Alia ini dijaga terus di rumah. Nah, itu salah satu pemikiran yang sudah bagus. Alia bisa lihat dari sisi positifnya juga, bukan melihat dari sisi negatifnya saja, bahwa saya dilarang keluar rumah karena saya dibeda-bedakan, tidak
seperti itu. Itu mungkin maksud dari orang tuanya Nak Alia sendiri. Nah, kira-kira apakah Nak Alia masih dapat melihat sisi positif lain daripada hal tersebut yang Nak Alia sampaikan tadi? Mungkin Bu, kalau sisi positifnya kan itu tadi, supaya mungkin saya dijaga untuk tidak terjun bebas mengikuti alur di luar sana dengan pergaulan yang negatif. Lalu mungkin juga saya diperlakukan seperti itu untuk sebenarnya untuk memandirikan saya. Siapa tahu kan orang tua saya ini sebenarnya sudah tahu bahwa saya tidak bisa kalau tidak belajar dengan teman. Siapa tahu dari situ mereka itu mengajarkan saya untuk mandiri belajar, jadi tidak selalu ketergantungan dengan orang lain. Jadi Ibu lihat Nak Alia ini sudah mampu ya melihat dari sisi positifnya juga, bukan cuma melihat dari sisi negatifnya saja. Dan mungkin Nak Alia bisa merasa dibeda-bedakan karena belum tentu apa yang menurut Nak Alia itu buruk itu belum tentu itu sebenarnya menjadi tujuan utama dari orang tuanya Nak Alia untuk melarang Nak Alia keluar rumah. Nah, jadi seperti itu teknik reframing ya. Nah, Alia kita bisa melihat dari sisi positifnya juga, jangan terpacu sama negatifnya saja. Nah, mungkin kita sudah di akhir sesi konseling Nak Alia. Ibu mau tanyakan kepada Nak Alia bagaimana perasaannya Nak Alia setelah mengikuti sesi konseling hari ini. Sebenarnya Bu, perasaan saya sudah lega karena selama ini kan saya pendam, jadi saya baru memberanikan diri untuk bercerita di ruang BK. Terus tuh saya juga sudah mulai terbuka pikirannya kalau menilai sesuatu itu tidak hanya dari sudut pandang yang negatif, tapi pasti ada positifnya juga. Jadi sekarang Alia sudah merasa lega ya, karena sudah meluapkan apa yang selama ini dipendam. Dan Alia juga tadi menyampaikan pikirannya sudah jauh lebih terbuka, bukan cuma melihat di negatifnya saja, melainkan melihat di positifnya juga. Oke, ini Ibu mungkin kasih Nak Alia catatan. Jadi ini catatannya tentang reframing. Jadi selama 1 pekan ke depan ini, sampai kita bertemu selanjutnya di depan, Ibu meminta Nak Alia, ini Ibu sudah tuliskan. Jadi Nak Alia nanti tinggal checklist apakah Nak Alia lakukan hal tersebut atau tidak. Ini mungkin bisa ulang. Mungkin pada saat kita bertemu di sesi konseling selanjutnya, Nak Alia bisa membawa kertas itu sebagai bahan evaluasi juga untuk Nak Alia ya. Oke, pokoknya Nak Alia harus semangat karena dan harus juga melihat dari sisi positifnya setiap apa yang terjadi di Nak Alia, karena pasti setiap hal yang terjadi itu ada saja sisi positifnya yang dapat kita ambil. Oke, mungkin itu saja Nak Alia untuk sesi konseling kita. Baik Bu, terima kasih Bu Iya Nak Alia, membuat saya lebih berpikir ke arah yang positif. Baik Bu, terima kasih Bu atas teknik yang Ibu berikan kepada saya, membantu saya untuk bahwa segala sesuatu itu pasti ada positif. Iya, sama-sama Nak Alia, semoga lebih baik ke depannya ya. Terima kasih Bu, kalau begitu saya boleh ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.